Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Sukmawati, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, NPM 43195000061. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang RAM. RAM itu semacam perangkat penyimpanan yang ada di dalam komputer. Langsung saja ya, kita simak video berikut ini. Oke, teman-teman pasti sudah sering mendengar RAM. Istilah RAM itu adalah kepanjangan dari Random Access Memory. Namun tidak sedikit di antara kita tidak tahu apa sih itu RAM sebenarnya, fungsinya apa, cara kerjanya bagaimana. Untuk itu, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit tentang pengertian RAM, fungsi, sejarah, dan juga perkembangan dan jenis-jenis RAM. Ayo kita simak video yang berikut ini. RAM komputer merupakan bagian dari komponen-komponen komputer yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan sistem sebuah komputer. Tanpa adanya RAM, maka aplikasi, software, bahkan sistem tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. RAM sendiri merupakan kepanjangan dari Random Access Memory. Pada dasarnya, penyimpanan memori di dalam RAM hanya bersifat sementara. Jadi, ketika suatu program berjalan, maka RAM akan memulai tugasnya untuk menopang program tersebut dapat berjalan. Namun, fungsi RAM akan berhenti ketika suatu program sudah tidak dijalankan atau komputer dimatikan. Sejarah penemuan RAM. Random Access Memory atau RAM ditemukan oleh Robert Dennard, seorang kelahiran Terrell, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 5 September 1932. Robert Dennard dibesarkan di sebuah desa di wilayah Texas dan ia juga disekolahkan di pedesaan tersebut hingga lulus SMA. Setelah membereskan tingkat sekolahnya tersebut, Robert Dennard pun melanjutkan pendidikannya dengan mengambil kuliah jurusan teknik elektro di perguruan tinggi Southern Methodist University. Dirinya menamatkan pendidikan pertamanya pada tahun 1954 dan menerima gelar BS. Setelah itu, Robert Dennard kembali mengenyam pendidikan selama 2 tahun dan berhasil lulus dengan gelar MS. Selanjutnya, Robert Dennard memutuskan untuk melanjutkan studinya di Institut Teknologi Carnegie, Pittsburgh, dan menerima gelar PhD pada tahun 1958. Setelah menamatkan beberapa kali kuliahnya, Robert Dennard akhirnya menghabiskan waktu berharganya sebagai peneliti untuk International Business Machine atau IBM. Di IBM tersebutlah namanya mulai diperhitungkan, terlebih ketika Robert berhasil mengembangkan memori 1 Transistor Dynamic Random Access atau DRAM. DRAM kemudian dipatenkan pada tahun 1968. Adapun setelah penemuan DRAM oleh Robert Dennard, beberapa tahun kemudian, jenis RAM terus dikembangkan dengan lebih baik lagi dan tentunya agar prosesnya semakin menjadi lebih cepat. Cara kerja RAM. Pada saat kita menyalakan komputer, device yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pengolah data dan meminta data dari storage, yaitu hard disk atau HDD. Artinya, data tersebut dikirim dari hard disk setelah ada permintaan dari prosesor. Tapi
Pada prakteknya, hal ini sulit dilakukan karena perbedaan teknologi antara prosesor dan hard disk. Prosesor sendiri adalah komponen digital murni dan akan memproses data dengan sangat cepat. Sedangkan hard disk sebagian besar teknologinya merupakan mekanis yang tentu cukup lambat dibandingkan digital. Teoritis, kecepatan data prosesor berkisar 46 kali lebih cepat dibanding hard disk. Artinya, apabila prosesor menunggu pasokan data dari HDD atau hard disk, akan terjadi bottleneck yang sangat parah. Untuk mengatasi keadaan itu, diperlukan device memori utama atau primary memory atau biasa disebut RAM. RAM merupakan random access memory. RAM berfungsi untuk membantu prosesor dalam penyediaan data super cepat yang dibutuhkan. RAM berfungsi layaknya seperti hard disk digital karena seluruh komponen RAM sudah menggunakan teknologi digital. Dengan RAM, maka prosesor tidak perlu menunggu kiriman data dari hard disk. Sejarah dan perkembangan RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi, bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5 volt pada saat RAM mulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Berikut ini perkembangan RAM dan tipe RAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970, memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz. FPM DRAM atau Fast Page Mode DRAM diciptakan pada tahun 1987, lebih dikenal dengan nama FPM. FPM sendiri memiliki kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. Yang ketiga, EDO DRAM atau Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Munculnya EDO DRAM untuk menyempurnakan jenis memori sebelumnya, yaitu FPM DRAM. EDO RAM sendiri digunakan oleh komputer dengan prosesor Intel 486 dan juga Intel Pentium generasi pertama. Yang keempat, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Pada tahun 1996 dan 1997 muncul SDRAM PC66. PC66 berarti RAM ini memiliki kecepatan 66 MHz. Kemudian muncul lagi SDRAM PC100 yang digunakan untuk komputer Pentium 2. Pada tahun 1999, SDRAM PC133 diluncurkan ke pasaran. Selanjutnya RDRAM atau Rambus DRAM, sering juga disebut dengan DRD RAM atau juga Rambus Memory, merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi pada masa itu. RAM jenis ini bisa mengalirkan data 1 GB per second. Namun akhirnya Rambus RAM menghilang dari pasaran dikarenakan harganya yang terlampau tinggi. Selanjutnya DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous RAM. Pada tahun 1999, dua perusahaan yang saling bersaing yaitu AMD dan Intel meningkatkan kecepatan clock prosesornya masing-masing, dan ini berimbas kepada kebutuhan RAM yang bisa mengimbangi kemampuan prosesor tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakan DDR SDRAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1. Umumnya untuk prosesor Pentium 3 sampai dengan Pentium 4. Yang kedua, DDR2 SDRAM
Pengembangan berlanjut ke jenis terbaru. RAM ini muncul pada tahun 2005. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. RAM tipe DDR2 pun saat ini masih banyak beredar, walaupun untuk kapasitas 2 GB sangat sulit untuk ditemui di pasaran. Walaupun ada, harganya pasti mahal. Bahkan setara dengan 4 GB DDR3. RAM ini digunakan dari prosesor Pentium 4 sampai dengan generasi Core 2. DDR3 SDRAM. Pada pertengahan tahun 2007 muncul kembali jenis RAM terbaru, yaitu DDR3 SDRAM, membutuhkan daya hanya 1,5 volt. Kemampuan yang lebih baik, begitu juga lebih irit daya, membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Namun harganya pada waktu itu cukuplah tinggi, membuat RAM ini belum dilirik oleh banyak orang. Barulah pada tahun 2010, RAM ini mulai diburu pengguna komputer. Untuk saat ini, harga RAM DDR3 jauh lebih murah daripada DDR2. RAM ini mulai digunakan pada prosesor Core 2 sampai dengan Core i7. Selanjutnya DDR4 SDRAM. RAM yang dirilis pada tahun 2014, namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015. RAM ini merupakan RAM tipe paling baru saat ini. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau oleh kalangan biasa. Apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk prosesor kelas atas atau miliknya Intel. Nah, itu tadi ya video seputar RAM. Dan untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.